Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya mengajar mata pelajaran perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di pertemuan sebelumnya kita di classroom kan ibu sudah share materi dan ada tugas juga. Nah, kita mulai aja ya materi selanjutnya di pertemuan kali ini, dan perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Dan kompetensi dasarnya adalah menerapkan prosedur pemilihan lokasi tempat properti dan melaksanakan pemilihan lokasi tempat properti. Poin bahasan apa aja sih yang dibahas di materi kali ini? Ada pertama, penilaian potensi lokasi, dan yang kedua adalah keputusan pemilihan lokasi properti. Masuk ke poin bahasan yang pertama adalah tentang penilaian potensi properti. Lokasi merupakan hal yang paling menguntungkan ya dalam dunia properti. Nah, di sini tuh ada aspek-aspek yang diperlukan pengetahuan sebagai berikut. Aspek pembentukan nilai. Terdapat beberapa aspek yang membentuk nilai suatu lahan atau properti, antaranya lokasi intrinsik. Dia adalah suatu lokasi yang ditinjau dari alamiahnya, topologi lahannya, iklimnya, yang memiliki pengaruh terhadap lokasi tersebut. Misalnya nih, sebuah lahan di pegunungan akan berbeda dengan sebuah lahan yang berada di pantai atau pesisir. Lalu yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif itu adalah kondisi lokasi yang berada di sekitarnya, baik dekat maupun jauh. Dapat berupa penilaian positif dan negatif. Di penilaian positifnya itu seperti misalnya si lokasi itu dekat dengan sekolah, dengan pelayanan umum, fasilitas layanan publik, jalan utama, dan sebagainya. Misalnya ada lokasi yang dekat dengan stasiun, berarti kan itu adalah positif ya, jadi lebih dekat ke transportasi umum. Nah, dari sisi negatifnya, misalnya lokasi dekat dengan pembuangan sampah, itu sangat bisa dikatakan negatif karena bisa mencemari lingkungan, ada baunya, ada kotornya, ya begitu contohnya. Lalu lanjut yang ketiga, pengaruh lingkungan. Merupakan suatu keadaan sosial ekonomi masyarakat atau kondisi masyarakat yang sudah diketahui secara umum yang berada di sekitar lokasi. Ya, misalnya lingkungannya kumuh atau lingkungannya dengan tingkat kriminalitas tinggi, masyarakat yang keras, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke, setelah ada aspek pembentukan nilai, lalu masuk ke analisis makro. Analisis makro itu terdapat beberapa faktor yang perlu dilakukan sebelum analisis makro. Yang pertama ada analisis arah pertumbuhan perkantoran. Secara umum analisis pertumbuhan perkantoran dipengaruhi dari beberapa faktor. Ada pembangunan jalan lingkungan, jalan utama, pembangunan jalan lingkar arteri utama, dan simpul-simpul baru dan area komersial baru. Lalu ada analisis aksesibilitas dan transportasi. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada situasi lalu lintas umum dari dan ke arah lokasi properti, lalu jalur arah lalu lintas, jalan satu arah, dua arah, atau dekat persimpangan. Dan intensitas pemakaian jalur lalu lintas, padat, sepi, ramai, dan sebagainya. Maksudnya ini padat, sepi, ramai, dan sebagainya ya. Maaf typo, nanti kita betulin dan diupload di classroom. Ada analisis tren dan tata guna lahan. Ada faktornya juga yang mempengaruhinya, ada pembangunan perumahan, pembangunan area komersial. Misalnya trennya di lokasi tersebut itu kita analisis apakah trennya pembangunan perumahan atau trennya area komersial atau kawasan bauran. Kawasan bauran itu mixed use development. Itu mixed use itu seperti kayak mall yang ada apartemennya gitu kan. Di Jakarta misalnya banyak ada Lipo Mall, dia juga udah ada apartemennya. Jadi mixed use itu campuran fungsi, jadi ada fungsi pembelanjaan, fungsi hunian, fungsi perkantoran, seperti
seperti itu. Lalu ada pengembangan kawasan rekreasi. Jadi dianalisa dulu nih tren dan tata guna lahan di lokasi tersebut itu kira-kira apa. Lalu ada analisis pemanfaatan lingkungan. Terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis dalam pemanfaatan lingkungan, misalnya kondisi sekitar lokasi properti. Misalnya di sekitar lokasi properti itu ada waduk, taman, pantai, dan sebagainya, atau status lingkungannya kumuh, elit, atau menengah, atau pola jalan yang ada, polanya seperti apa, klaster, umum, grid, atau AT, dan sebagainya. Karena saat ini itu di lokasi properti, kenapa pentingnya analisis pemanfaatan lingkungan, atau seperti misalnya di lokasi adanya waduk itu bisa kita manfaatkan sebagai view. Jadi apabila viewnya bagus itu akan menarik minat si pembeli, konsumen gitu ya. Jadi yang kita jual itu adalah viewnya, karena biasanya kalau viewnya bagus itu harga jualnya tinggi. Seperti kita aja kadang kalau nongkrong kan yang dilihat viewnya, bisa foto, instagramable, dan lain-lain gitu. Lalu ada analisis potensi ekonomi lingkungan. Terdapat beberapa hal juga, misalnya ada kepadatan bangunan di sekitar lokasi properti, padat atau tidaknya, terus pertumbuhan jumlah bangunan itu misal berapa banyak bangunan baru dalam 1 tahun terakhir, dan pertumbuhan harga pasar tanah. Misalnya dilakukan kajian terhadap kenaikan NJOP dan apresial. Lalu permintaan terhadap properti tertentu di daerah tersebut, atau misalnya permintaannya hunian atau lebih ke kantor, dan tingkat kekosongan bangunan. Ini dianalisa nih tingkat kekosongan bangunan, lebih banyak bangunan yang kosong atau lebih banyak bangunan yang terisi. Itu pentingnya menganalisis tingkat kekosongan bangunan. Setelah analisis makro, kita akan menganalisis mikro jadi lebih diperkecil lagi. Nah, ada beberapa faktor yang harus dianalisis secara mikro, seperti analisis pertumbuhan infrastruktur, dapat meliputi adanya pembangunan jaringan kereta api, jalan tol, bandara, dan sebagainya. Jadi ke depan itu bakal ada transportasi apa di lokasi tersebut, misalnya akan dilintasi KRL, itu akan menjadi nilai jual yang lebih. Lalu ada analisis fasilitas lingkungan, dapat meliputi kemudahan pencapaian ke berbagai fasilitas belanja, tempat ibadah, sekolah, gedung, dan analisis topografi lahan. Ada lahannya misalnya persegi, menyudut, atau melingkar, atau kontur tanahnya ekstrim atau landai, posisi lahannya dekat sungai atau dekat pantai atau di perbukitan, itu juga perlu dianalisis. Dan analisis faktor budaya setempat, misalnya kan ada bangunan yang nggak boleh, atau ada tidak bolehnya mendirikan bisnis tertentu dan sebagainya, ya faktor budaya setempat. Dan analisis peluang pasar, faktor-faktornya adalah analisis harga jual properti yang ada di lingkungan sekitar, variasi jenis usaha properti yang telah ada, analisis demografi kependudukan, analisis pasar khusus. Analisis harga jual itu misalnya kelayakan nilai beli lahan dibanding dengan prospek jualnya. Lalu ada analisis pasar khusus, misalnya ada permintaan pasar kolektif PNS, TNI, atau swasta, atau daerah-daerah tertentu yang diminati. Lanjut, poin bahasan yang kedua adalah keputusan pemilihan lokasi properti. Setelah mempelajari berbagai analisis yang dilakukan, apabila ada alternatif dari beberapa lokasi yang sedang diperhitungkan, maka salah satu metode untuk pengambilan keputusan adalah dengan mempelajari SWOT-nya. SWOT-nya itu adalah strength, kekuatan di lokasi tersebut itu apa. Misalnya di lokasi tersebut itu kekuatannya, lokasinya dekat dengan layanan publik, sekolah misalnya. Terus weakness-nya, kelemahannya apa? Kelemahannya misalnya tapi tingkat kriminalitasnya tinggi. Lalu kesempatannya misalnya akan ada
dibangun jalur kereta cepat. Nah, misalnya gitu, lo treat ancamannya apa. Nah, yang menjadi satu kesatuan informasi nanti dibuat suatu tabel. Misalnya lokasi satu, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa. Misalnya lokasi 2 juga begitu, lokasi 3, lokasi 4. Nah, dari analisis SWOT ini nanti akan ketemu mana yang lebih bagus, lebih baik si lokasinya, yang kekuatannya lebih banyak dan tingkat kelemahan atau ancamannya sedikit. Nanti akan keluar hasilnya setelah kita analisis SWOT. Begitu. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Apabila ada yang ditanyakan atau masih bingung, bisa WhatsApp. Nomornya nanti saya share di Classroom seperti biasa. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.